Udah saya record. Thank you, Jen. Udah kelihatan belum slide-nya? Kelihatan ya slide-nya ya? Masih blank, Jan. Masih blank putih sih. Ya, jadi kita sekarang akan coba belajar untuk bagaimana sih cara kita memaksimalkan PowerPoint. Nah, materi cara memaksimalkan PowerPoint ini sudah dibahas tadi minggu lalu di program Kejar. Sekarang kita coba gimana caranya biar poin ini bisa kita sampaikan ke teman-teman semua sekalian. Nah, selama materi nanti, insya Allah akan cukup padat materinya ya. Jadi mohon perhatiannya lebih fokus biar materi didapatkan juga bisa maksimal. Kemudian untuk PowerPoint yang saya gunakan itu Microsoft 365. Mungkin ada versi yang lebih rendah kayak Office 365, kemudian ada lagi di bawahnya Office 2019, ada lagi 2016 atau 2013, dipersilahkan. Tapi ntar kemungkinan ada beda-beda sedikit lah tampilannya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan ya. Ntar kita lebih ini aja santai. Teman sendiri. Lanjut ya. Nah ini ada contoh PowerPoint Raker IT waktu kemarin, Raker tahun 2020 ya. Raker 2020. Ini ada contohnya. Jadi ini kita buat dalam satu slide. Gimana caranya nanti kita belajar, gimana cara buat animasi-animasi yang seperti ini bagaimana. Kemudian ini slide 2-nya. Jadi materi kita sampaikan kita coba lebih atraktif gitu. Enggak kebanyakan teks juga, enggak teksnya terlalu kecil gitu. Ini contoh. Ya. Jadi ntar kita akan coba latihan buat slide yang seperti ini. Jadi mohon teman-teman kalau ada kendala apa-apa tolong disampaikan. Oh iya nih, ini sekarang yang kelihatan apa nih? Sebentar. Ini kelihatan slide ya, PowerPoint-nya ya, aplikasi PowerPoint-nya ya. Yuk. Oke, kita coba bedah. Jadi teman-teman, tadi for your information, slide-nya itu cuma ada 4 biji. Ya, karena besok presentasi cuma ada maksimal kita share 7 slide doang ya. Nanti gimana cara kita mainin gimana slide-nya aja biar kita lebih hemat gitu. Nah, cara main itu dengan beberapa animasi, teman-teman. Ini contoh, ini dalam satu slide, di balik sini tuh ada kayak gini belakangnya. Ya. Itu kelihatan, kemudian di sini slide-nya numpuk. Ada banyak fitur, ya kan ya? Ada banyak tampilan, padahal pas muncul kelihatannya cuma satu-satu. Ini sebenarnya emang kayak ini tapi sih. Ya. Itu sebenarnya cuma dalam satu slide. Nah, kita belajar bagaimana caranya biar bisa menghemat slide nanti. Cuma kelemahannya kalau kayak gini, pas di print, pusing. Bapak harus pisah-pisahin dulu. Ya gak? Nah, kita belajar dari yang paling awal dulu ya. Yang paling pertama dulu, untuk memulai slide, karena nanti kita presentasinya pakai aplikasi Zoom, ya teman-teman ya. Untuk ntar sebelum kita tampil, coba dulu latihan. Kita presentasi full dengan aplikasi Zoom. Minta bantuan sama teman-temannya siapa. Biar nanti terbiasa dan nggak panik, nggak kagok. Ya. Untuk buat Zoom mungkin teman-teman udah pada bisa. Kalau belum tahu bisa tanya langsung ke saya nanti. Nah, kemudian info berikutnya, untuk memulai slide, kan biasanya kita klik yang di bawah sini ya. Kelihatan nggak di bawah sini nih? Ada slideshow di pojok kanan bawah. Kalau terlalu cepat bilang ya. Ada slideshow di pojok kanan bawah. Apa sih Jan? Gak ada apa-apanya Jan. Apa, Mat? Sabar, Mat. Nggak kelihatan. Kosong. Apa yang kosong, Mat? Ada loh, Mat. Ada, Mat. Ada kok, Mat. Hati kosong, hatinya kosong. Mat nih galau. Kosong, Mat. Dipa baper. Beli laptop baru. Dipa baper. Dengerin dulu. Rahmat buat Ricu, Rahmat. Dengerin dulu baru komen, Mat. Lihat dulu. Lanjut. Gimana, Mat? Masih masalah, Mat? Ada nggak, Mat? Lanjut. Ya. Mat. Biasanya kita kalau mulai slide itu di pojok kanan bawah ya nggak? Klik slideshow, ya nggak? Nah, Ya. karena biar teman-teman bisa lebih cepat nanti, itu nggak perlu klik di bawah sini. Cukup klik F5 di keyboardnya.
Capek tuh. Yang agak bisik saya mute ya. Yang ada bermasalah. Ini cara mulai saya tadi tinggal klik F5 aja di keyboard. Kemudian ada lagi caranya, klik Shift F5. Itu di keyboard, ntar biar cepet. Jadi kita nggak perlu klik yang ada di sini. Bedanya apa sih F5 sama Shift F5? Kalau F5 itu kita memulai slide dari awal, slide 1. Ya. F5 itu memulai slide dari slide 1. Sedangkan kalau Shift F5, kita memulai slide dari yang kita aktifkan slide-nya. Contoh saya sedang mengaktifkan slide 6. Ini saya aktifin slide 6 ya. Slide 6 saya aktifin. Saya klik Shift F5. Maka dimulainya langsung ke slide yang aktif tadi. Ya. Mungkin bisa coba teman-teman. Kalau ada kendala, saya sampaikan. Gimana, Paras? Gimana, Ras? Enggak, Chan. Itu Fajri Ahmad tentang itu, Chan. Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi, tadi F5 itu untuk memulai slide dari awal. Shift F5 itu untuk memulai slide pada slide yang aktif. Sekarang saya posisi slide 6, saya mulai. Salah. Shift F5. Maka langsung mulai ke slide yang aktif. Nah, pertama, sekarang kita akan bongkar fitur shape option, shape formatting. Jadi gimana cara kita ngotak-ngatik shape nih? Teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Tetapi biar lebih itu juga, saya coba kita bedah lagi untuk fitur shape ini. Untuk memasukkan shape, kita tinggal klik insert, kemudian shape-nya apa yang mau kita masukin. Contoh ini saya ada shape kotak, klik aja di situ. Insert shape kotak gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kita butuh kotak yang presisi, ya nggak teman-teman? Kita butuh yang benar-benar kotak. Kadang kalau kita taruh nih, kayak tadi nih, kalau kita taruh, set, ya kan ya. Jadi bentuknya nggak kotak. Nah, cara biar pas kita masukin langsung kotak, klik insert, dipilih ininya, kemudian klik shift di keyboard, baru dimasukin. Jadi dia akan presisi kotaknya. Gitu. Kalau shift-nya saya lepas, maka kayak gini lagi. Shift-nya tekan lagi, langsung jadi kotak lagi. Nah, bisa dicoba. Oke ya. Kemudian gimana sih cara kita ngedit kotaknya nih biar lebih warnanya lebih enak lah gitu ya. Cara edit kotaknya tinggal klik di sini. Di tab shape format di atas ini. Pilih warnanya. Jadi ada shape fill sama shape outline. Fill itu isi warnanya, outline itu garis di luarnya. Ya, tahu ya. Nah, biasanya dalam keperluan desain, dalam ilmu desain, untuk shape outline ini jarang digunakan, teman-teman. Biasanya ya. Kenapa? Karena biar kita menghasilkan gambar yang nggak norak gitu. Biasanya. Nah, cara ngasih warnanya, fill di sini, kita ganti contoh warna merah, ya kan ya. Diklik kotaknya, outline-nya warna apa? Nah, cara biar nggak ada garisnya, klik aja no outline. Gitu ya. Oke, kita kemudian insert lagi lingkaran, biar presisi kita tarik. Kita ganti outline-nya, dikosongkan, kemudian pilih kita ganti warna, contoh hijau. Jadi saya udah punya dua shape ya, ada kotak sama lingkaran. Cara masukin kayak tadi, biar presisi, kita coba klik shift. Ya. Lanjut. Nah, untuk lebih detail, kita bisa format shape-nya. Caranya klik kanan pada objeknya, kemudian pilih format shape. Nah, entar sebelah kanan sini muncul window baru. Ya enggak? Fill-nya bisa kasih gradien warna apa. Gradien itu yang warnanya gradien, ada gradasi, ya kan? Mau jadi warna apa. Ini kita mulai dari dasar dulu ya, biar nanti ke depannya lebih gampang juga. Karena ini biasanya orang juga kebingungan nih. Ya, kalau teman-teman udah mengerti, sabar dulu. Saya coba lagi gradiennya, warna lain, contoh merah, bukan ya, merah gelap. Nah, contoh kayak gini, untuk jadi warna gradien. Kalau mau diputar-putar, tinggal di sini aja ya, direction-nya diputar nih. Mau dari mana, itu bisa diatur dari format shape ini, teman-teman ya. Kemudian, kalau mau kasih line tadi, sorry.
kasih garis di luar, terus ketebalannya mau diganti, klik aja line di sini, ya. Kita kasih line atau garis, warnanya warna apa? Contoh warna hitam, ya kan ya. Saya pengen ketebalan diatur, diaturnya di sini. Oh, seberapa tebal, ya. Kemudian mau dibuat titik-titik di sini juga di format shape. Nah, jadi kotak-kotak, gitu ya. Kemudian kita bisa kasih transparansi. Boleh transparansi apa? Untuk ngasih efek transparan. Contoh saya posisi buatannya di depan, ya kan ya, kotak di belakang. Saya pengen buatannya ada transparannya kan ya. Tinggal kasih aja transparansi di sini. Transparansi, set, jadi dia kelihatan di belakangnya warna apa. Biar lebih jelas saya kasih warna hitam ya. Transparansi tinggiin. Nah, jadi tembus nih. Ya. Nah, kemudian kita coba atur bagaimana caranya posisi objek di atas objek lain atau sebaliknya. Caranya, klik objek yang mana yang mau diatur posisinya, kemudian pilih format shape, shape format. Di sebelah sini ada bring to forward, artinya kita bawa yang kita ini ke depan. Send to backward, kita bawa dia ke belakang. Nah, ya. Forward ke depan, backward ke belakang. Ntar bisa teman-teman otak-atik sendiri. Oke ya, sampai sini insya Allah aman ya. Udah pada bisa insya Allah. Lanjut, ada lagi namanya merge shape. Ini fitur ada di 2016 kayaknya, 2016, 19, 365 udah ada semua. Cuma kalau 2017 saya nggak tahu. Jadi gimana cara kita buat shape ini tuh saling bergabung gitu, bisa bergabung terpisah. Ini ada di fitur merge shape. Di fitur merge shape teman-teman. Ini saya coba duplikat ya. Nah, ini ada dua buah objek ya. Ada kotak sama lingkaran. Saya coba mau saya gabungkan. Caranya tinggal klik pilih dua-duanya. Ya, dua objek. Di shape format, kemudian pilih merge shape. Merge shape, ya kan ya. Ini ada pilihan, ada union, combine, ya kan, fragment, intersect sama subtract, ya kan ya. Kalau union tuh di semua kedua shape-nya digabungkan. Jadi kayak gini contohnya. Kemudian saya mau coba shape-nya di combine. Shape-nya di combine. Berarti shape yang saling objek yang saling beririsan ntar hilang jadi. Ya, itu kalau di combine. Kemudian fragment. Kalau di fragment ini shape yang ketemu maka akan terpisah semua. No. Ini di merge shape. Ntar teman-teman bisa otak-atik sendiri. Mungkin kalau mau sambil ditanya, dipersilakan kalau mau sambil nanya. Kemudian ada merge shape subtract. Berarti yang kepotongan, yang beririsan dibuang gitu ya. Contohnya jadi kayak gini. Ini fitur namanya merge shape. Kalau mau silakan otak-atik ya. Pak Nazar baru datang. Oke, lanjut. Sampai sini untuk shape formatting udah pada paham ya teman-teman ya? Kalau paham kasih reaction jempol, boleh? Oke, udah pada paham ya? Ini masih dasar juga. Lanjut ke berikutnya yaitu gimana cara kita mengedit gambar. Jadi di PowerPoint teman-teman kita bisa gambar nggak perlu pakai Photoshop, cukup dengan pakai aplikasi PowerPoint. Ya, caranya editnya gini nih. Kita bisa punya gambar nih. Contoh punya gambar, kemudian saya mau ubah warnanya jadi kayak gini gitu kan ya. Caranya tinggal di kanan atas ada picture format, ya kan? Kemudian di sini ada correction. Saya mau ubah dia lebih gelap. Nah, kelihatan lebih gelap sekarang. Kan ya. Terus mau buat dia lebih hitam putih, bisa no. Ini semua bisa kita lakuin di PowerPoint, jadi nggak perlu repot-repot cari software Photoshop yang berbayar ya kan ya. PowerPoint juga berbayar sih. Ya karena udah biasa. Nah, cara gambarnya kayak gitu teman-teman. Yang mikrofonnya belum di-mute, tolong di-mute dulu biar jelas penjelasannya Fauzan. Gimana Mas Haris? Kurang jelas? Mohon itu yang belum di-mute mikrofonnya tolong di-mute. Agar jelas penjelasannya Mas Fauzan.
Oh iya, iya, iya. Sebentar. Mas Haris sudah saya jadiin co-host ya. Ntar bisa unmute teman-teman yang nggak sengaja kepencet unmute. Oke Mas, makasih. Ini kemudian kita juga bisa ubah dia jadi lebih artistik. Di sini ada menu artistic effect. Ya, bisa kita ubah jadi kayak kotak-kotak gitu, kelihatan nggak? Kayak kotak-kotak, kemudian kita ubah jadi kayak gambar lukisan. Ini bisa di artistic effect, teman-teman. Nah, kayak gambar cat air, ini di artistic effect bisa kelihatan. Ini bisa kita otak-atik sendiri, ya, bisa kita otak-atik sendiri ya. Kemudian lanjut lagi, sampai sini paham ya? Sekarang kita coba remove background. Jadi di PowerPoint ini kita bisa remove background teman-teman, nggak perlu pakai Photoshop, kita bisa remove background kita sendiri. Saya contohin caranya. Di sini saya punya gambar. Contoh gambar siapa nih? Ini aja lah gambar orang ini ya. Gambar orang ini. Saya mau dia dihilangin background-nya. Cara hilangin background itu tinggal picture format, kemudian remove background. Nah, di sini ada dua menu nih, ada dua tombol, mark areas to keep sama mark areas to remove. Jadi kalau yang mau tetap ditampilin, tinggal mark area to remove-nya diaktifin, terus di search aja nih, cet. Ya, kalau sudah tinggal di keep change. Dia langsung otomatis ke crop. Background-nya nggak ada kan? Ya, ini bisa kita coba sendiri. Mungkin yang nggak bisa langsung kasih tahu. Kemudian saya mau kasih latar dia belakangnya warna merah. Saya masukin shape warna merah, warna dulu, saya ubah warna merah ya kan ya. Terus saya posisikan. Kenapa Hanif Safira raise hand? Nggak ada? Sudah. Kalau sudah, kita taruh. Lanjutkan. Oke nih. Tinggal taruh ke belakang. Jadi kita udah punya gambar orang dengan background merah yang sudah diedit tadi ya. Tinggal kita atur aja warnanya kayak gimana. Mau kita atur dia lebih gelap orangnya atau lebih bagaimana biar lebih profesional, biar warnanya lebih pas. Jadi kita nggak perlu edit lagi. Mau nge-crop repot-repot cari software Photoshop kan ya. Sebenarnya di PowerPoint juga bisa. Oke, sampai sini ada kendala teman-teman? Sambil dicoba ya, biar lebih masuk. Untuk sementara ini paham dan. Oke, siap Mas Faras. Lanjut ke fitur berikutnya. Kita sudah bahas soal gambar, ya kan ya? Sudah bahas soal shape. Sekarang kita bahas transisi, teman-teman. Jadi, biasanya nih, kalau kita mau presentasikan ya, waktu kita mau presentasi, kita punya tabel yang panjang. Punya tabel yang panjang, tapi pengen ditampilin semua. Dan biasanya kalau kita mau nampil tabel yang panjang itu, dia tuh, pas kita masukin dalam satu slide, dia malah kekecilan teksnya, ya nggak? Jadi malah nggak kebaca sama para penonton, para peserta presentasi, ya kan ya. Nah, di PowerPoint ada fitur transisi namanya, transisi push. Jadi saya bisa buat gimana caranya tabel ini kelihatan kayak satu. Sorry. Kayak ada satu tabel, ya nggak? Nah, ini kita bisa gunakan transisi namanya push. Jadi teman-teman, transisi itu pengertiannya adalah kita memberikan animasi pada saat perpindahan slide. Jadi animasi saat dalam slide namanya animation, sedangkan untuk perpindahan antar slide itu namanya transition. Nah, untuk transition sendiri kita bisa cek di sebelah atas ini. Transition. Nah, jadi antar slide pada saat di slide satu ke slide berikutnya, kita buat biar dia ada animasi. Ini namanya transisi. Ya, pasti dapat tahu lah transisi. Gimana caranya kita buat transisi.
Tinggal klik transition, ya kan ya. Terus pilih transisi yang mana. Nah, untuk yang tadi mengakali ininya slide ya, biar tabelnya tampilnya besar, ya kan ya. Itu kita pakai transisi push namanya. Push. Sambil dicoba ya. Transisi push. Transisi klik push. Nah, gitu. Di sini ada efek option. Efek option ini artinya transisinya ini mau muncul dari mana? Dari bottom, left, right, atau top. Ini kita bisa buat di transition. Di yang push. Dari left, berarti dia muncul dari left gitu, ya kan ya. Right, dari kanan dia muncul, ya kan ya. Kita buat dari bawah. Biar seolah-olah tabelnya ini menyatu. Padahal dia sudah berbeda slide, teman-teman. Kenapa nih? Press hand nih. Nggak ada ya. Nah, jadi untuk di belakang layar, ya, saya buat ini ada tabel nih, panjang dia. Tapi saya potong tadi. Jadi posisi 10 dia paling bawah. Ya nggak? Cara akal-akalnya. Posisi yang 10 paling bawah, dan posisi yang 11 paling atas. Ya. 10 paling bawah, 11 paling atas. Jadi posnya seolah-olah kayak gini. Warna putih di sini kan ya. Ini saya kayak gini. Kenapa, Dik? Press hand. Jan, Ya. mau tanya. Kalau tabelnya nyampe panjang ke kanan gimana? Oke, itu bisa pakai push Dengar right ya, atau push left. Dik, ini bisa kita bahas di slide berikutnya ya. Ini yang push dari bawah, ya kan ya. Contoh, ini push dari kiri ke kanan. Ya, push dari kiri ke kanan. Misalnya kayak gitu. Untuk push dari kiri ke kanan, tinggal di transition push, effect option from right. Ya. Tinggal pilih push, ya kan ya. Tapi efek optionnya dari kanan. Maka dia dari kiri ke kanan. Bisa pahami teman-teman ya? Ini gimana caranya tadi? Gunanya misalnya kita punya, biasanya ya, dipakai apabila punya tabel yang panjang atau ke kanan, ya kan ya. Biar kita bisa tampilin semuanya dengan teks yang besar, dia pakai transisi ini caranya. Kita buat dia slide-nya terpisah. Gitu sih teman-teman. Biasanya digunakan untuk seperti itu. Lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa yang transisi ini penting banget sih. Bikin mind blowing ya. Ada pertanyaan? Kalau tanya langsung aja ya, di-unmute. Oke. Kalau sudah oke, kita lanjut ke transisi berikutnya. Sekarang saya punya transisi namanya morph. Ini kita bisa buat tadi ya transisi ya. Transisi itu animasi perpindahan antar slide ya. Jadi ini ada dua buah slide nih, seolah-olah tampil hanya satu slide. Nah, pindah orang dari kanan ke kiri. Pindah dari kanan ke kiri. Ini saya pakai transisi namanya morph. Ya, transisi namanya morph. Bisa diklik transisi, kemudian pilih yang morph. Ini morph-nya. Nah, di morph ini kita bisa ada efek option juga nih. Jadi setiap transisi itu dia bisa kita setting masing-masing. Caranya tinggal di efek option kita cek nih, dia bisa diubah jadi apa aja sih, ya. Nah, objek itu berarti ada perpindahan objek. Objeknya berpindah, maka di transisi kayak tadi, objeknya berpindah. Nah, karakter ini berarti hurufnya ada, misalnya ada huruf tuh di transisi itu kan ya. Di slide 1 ada huruf, ada slide ini keduanya ada huruf kan ya. Misalnya hurufnya berubah, maka dia berubah. Ini yang karakter. Nah, kayak tadi nih. Kiri, kanan, saya buat dia berubah teks karakternya. Nah, cara seperti itu teman-teman. Jadi kelihatan seolah-olah hanya ada satu slide, ya enggak? Padahal dia ada 2 slide. Ini biar kita buat lebih atraktif lah, biar bisa lebih menghibur orang yang nonton dan kita bisa lebih pede saat menyampaikan presentasinya. Untuk transisi morph ini, ada pertanyaan sampai sini? Kalau aman, jempol. Sambil dicoba ya, biar makin masuk.
Kalau mau tanya langsung silakan. Lanjut. Saya juga punya transisi nih, misalnya tadi tabelnya panjang ke kanan, ya nggak? Tapi saya pengen buat yang kegiatan ini sama nomornya tetap di tempat. Ya, contoh nih ya, klik. Nah, seolah-olah dia geser. Ini biasanya yang punya tabel besar nih, panjang, pengen ditampilin, cuma teksnya malah jadi kecil, orang malah nggak bisa baca, ya nggak? Padahal PowerPoint ini justru sebagai alat bantu kita. Nah, kita buat gimana caranya biar contoh ada tabel timeline kayak gini, biar tampil kayak gini, biar tampilnya lebih animatif. Caranya, ini saya akal-akalin, jadi saya punya tabel nih, panjang ya teman-teman, punya tabel panjang, tapi saya crop, saya pisah dia. Tabelnya saya pisah. Jadi, di slide berikutnya, saya geser tadi kayak gini. No, digeser. Ini sama, menggunakan transisi morph kayak tadi. Sama kayak gini, ada objek, saya coba geserkan ya. Maka dia pada saat berikutnya ada animasi bergeser menggunakan transisi morph. Sama kayak gini. Saya punya tabel, yang satu ini tetap, ya. Jadi transisi morph, yang ini bergerak. Maka nanti yang bergerak adalah objek yang bergerak aja. Kalau MS bajakan nggak ada transisi itu ya, Jan. Kalau MS bajakan ada juga sih harusnya, selama dia nggak ketahuan lisensinya bajakan, insya Allah semua fitur di PowerPoint terbuka. Gung, Agung versi berapa, Gung? Ya, punya versinya Agung nggak ada, Gung, kalau yang mod ini, Gung. Versi 2016 nggak ada berarti ya. Coba diupdate, sekarang sudah ada Microsoft 365. Ini saya nggak ngeliat chat ya. Susah juga ngeliat chat ini. Yang mau lisensi, ya gimana, Cek? Gimana, Paras? Gua Jan. Bagaimana, Pak? Kalau objeknya beda, bisa nggak Jan? Morph. Apa harus sama? Objeknya nggak bisa. Kalau pengen kita gerakin objeknya, kalau bergerak, objeknya harus sama. Caranya tinggal di copy paste aja. Dan syaratnya morph ini jalan apabila tidak ada animasi ya, tidak ada animasi di slide itu. Animasi kosong, maka transisi morph ini baru kelihatan dia jalan. Jadi seolah-olah ada objek yang gerak, objek itu doang yang bergerak. Ya, ini salah satu animasi transisi morph. Jadi kayak animasi, transisi seolah-olah animasi gitu ya? Ya, seolah-olah kita punya satu buah slide, ya kan ya. Tapi ternyata ini ada 2 buah slide. Tapi nggak kelihatan ada 2 slide, karena yang terlihat cuma kayak 1 slide gitu. Kita bisa gunakan morph ini. Ya, atau push tadi. Ntar bisa kita otak sendiri. Cara atur transisinya tadi, kita bisa atur ini durasinya berapa lama, teman-teman. Klik yang transition, kemudian durationnya berapa lama. Ini saya buat 2 detik. Saya pengen buat dia 0,5 detik. Berarti lebih cepat yang tergeraknya ya. Saya coba nih. Oh, lebih cepat gerak ya. Tinggal diatur duration-nya aja. Sambil dicoba ya, teman-teman ya. Oke, untuk transisi sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Seperti tidak ada. Kalau mau nanya, silakan langsung di-unmute aja. Lanjut, sekarang ada, transisi juga nih, namanya Zoom. Transisi Zoom. Ini gimana caranya biar kita buat slide dalam slide. Ya. Fitur Zoom ini ada slide dalam slide. Contohnya saya punya slide nih secara umum ya. Ini slide-nya, slide utamanya. Saya mau masuk ke slide tertentu. Tapi slide-nya kelihatan gambarnya di slide saya. Contoh kayak gini. Ini ada slide nih, saya klik nih, dia langsung masuk ke slide itu, ya nggak? Tapi pada saat saya klik lagi next, dia balik lagi ke slide utamanya. Ya, ini namanya zoom, transisi zoom. Cara buatnya, kita klik insert, ya, kemudian klik zoom di sini.
Kayaknya 2016 udah ada deh. Kalau 2016 belum ada, berarti coba update ke 2019 ya. Insya Allah kalau makin update, makin banyak fitur-fiturnya yang kelihatan. Klik zoom. Ini ada 3 pilihan. Ada summary zoom, section zoom, sama slide zoom. Bentar kita coba satu-satu ya. Pertama, section zoom. Section zoom seperti tadi. Tinggal saya klik zoomnya mau slide yang keberapa. Slide zoom. Saya mau munculin slide 7. Ya kan ya? Saya mau langsung ke slide 7. Ya kan? Terus slide 7 langsung tampil di sini nih teman-teman. Kita tampilkan ya. Kita perbesar. Klik shift tadi caranya. Ya kan? Biar lebih bagus kita edit. Ini kenapa nih Anif? Resen lagi? Ada ya? Nih, diklik sininya yang mau diedit, kemudian klik zoom. Ya. Nah, di zoom ini kita klik return to zoom. Artinya pada saat kita punya slide utama, mau masuk ke slide itu, tapi balik lagi ke slide utama. Ya. Itu kita pilih yang return to zoom. Return to zoom. Ya. Jadi setelah kita masuk slide itu, balik lagi ke slide utama. Kita coba ya. Diklik. Ya kan ya? Balik lagi ke slide utama. Ya. Itu kita aktifin dulu return to zoom-nya. Kalau nggak diaktifin return to zoom-nya, coba ya. Berarti dia langsung masuk ke slide itu. Kayak hyperlink lah. Cuma dia ada animasi zoom-nya. Cip. Ya, saya udah klik masuk itu. Return to zoom-nya saya matiin. Nah, maka dia langsung next slide kayak biasanya. Gitu teman-teman. Tinggal diaktifin aja return to zoom-nya. Caranya diklik ininya, kemudian zoom, return to zoom diaktifin. Nah, zoom ini juga kita bisa edit teman-teman. Nggak perlu pakai gambar slide yang itu, ya kan ya? Nggak perlu pakai gambar slide sesuai slide yang ada di PowerPoint-nya. Kita bisa ganti background-nya. Klik zoom background di sini. Change image. Change image. Cari dari gambar apa. Misalnya contoh memasukin gambar siapa nih? Gambar Pak Menteri, ya kan ya? Saya mau jadiin dia cover dari Zoom saya. Jadi pas saat saya play, saya klik, oh gitu. Balik lagi. Itu bisa kita ubah background-nya. Nah, terus ada juga fitur namanya hapus zoom background. Kalau sekarang kita lihat ini putih-putih ya, ya enggak? Itu sebagai background slide kita kan ya. Saya mau hilangin putih-putihnya. Klik aja zoom background. Nah, ntar jadi auto putih-putihnya hilang. Tinggal objeknya aja yang ada di slide itu. Terus di sini ada zoom effect, kita mau kasih shadow kah? Itu bisa. Jika kan ada efek-efek berbayangnya. Itu bisa. Teman-teman otak-atik sendiri. Lanjut ya. Sekarang ada namanya section zoom. Bedanya slide zoom sama section zoom. Kalau slide zoom itu kan kita masuk slide itu balik lagi ke slide utama ya. Nah, kalau section zoom kita masuk ke section. Section. Contoh saya punya section nih, ada dua buah slide. Ya kan ya. Cara buat section tinggal klik kanan di list ininya. Klik add section. Ya kan ya, kasih nama section apa? Contoh section coba-coba, ya kan ya. Saya pengen di section ini ada 2 slide nih. Saya masukin ke sini. Terus ke section coba-coba. Dan saya mau panggil section zoom ini. Klik insert, zoom, section zoom. Jadi kita langsung panggil sectionnya mana tadi? Section coba-coba. Langsung saya panggil ya. Set. Nah, bedanya apa? Kita coba dulu ya, bedanya apa? Pas saya klik ini, dia masuk ke section. Slide 1 section coba-coba, slide 2 section coba-coba, ya kan? Baru balik lagi ke slide utama. Itu namanya section zoom, teman-teman. Jadi kita buat sectionnya.
Ya kan? Tadi ada animasi. Nah, tadi udah untuk yang session Zoom ini jelas teman-teman? Beda ya. Slide Zoom itu cuma satu slide. Kalau section Zoom itu dalam satu section. Saya membuat dua buah slide tadi dimasukin dalam satu section. Baru balik lagi ke slide utama. Ini untuk section. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas atau bingung? Oke ya. Jempol yang aman, jempol. Jan, untuk section Yang mau tanya silakan. Gimana Yudit? Untuk section Zoom ini bisa berapa slide? Apa suara kurang jelas? Untuk section Zoom ini bisa berapa slide? 2 doang atau bisa banyak? Bisa banyak sih, Dit. Section ini tergantung berapa jumlah slide yang dimasukin ke dalam sectionnya. Ke section. Oke, Ya. thank you. Ini saya punya 2 slide tadi. Saya masukin 3 slide atau 4 slide. Ya. Saya coba lagi, maka dia langsung masuk ke section itu. 1, 2, 3, 4. Balik lagi ke slide utama. Ini yang section Zoom. Ini bisa dicoba nanti biar lebih atraktif aja sih. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah teman-temanku sudah pintar semua ini. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke animation. Harusnya nggak ada sih. Ya, sekarang kita masuk ke animation. Jadi animation ini bedanya apa sih sama transition? Tadi transition itu animasi antar slide, ya. Sedangkan animation itu animasi dalam slide itu sendiri. Jadi kita nggak pindah-pindah slide, kita kasih animasi dalam slide kita. Lanjut. Untuk animation sendiri, dia tuh ada 4 jenis teman-teman. Ada entrance, emphasis, exit, sama motion pad. Ada 4 jenis ya. Entrance, emphasis, exit, sama motion pad. Bedanya itu, entrance itu animasi ketika masuk slide. Emphasis, animasi ketika slide sedang berjalan. Exit itu animasi untuk objeknya keluar dari slide. Hari coba jaga suara sih. Oke ya, lanjut. Motion pad ini untuk ngasih animasi berdasarkan jalur yang kita buat. Saya coba kasih contoh ya. Ini animasi entrance. Jadi ada objek masuk. Ya. Kemudian emphasis. Emphasis ini kita kasih animasi perjalanan. Jadi selama slide ini jalan, dia jalan terus animasinya nih. Ini kita bisa pakai emphasis. Exit ini keluar. Ya, exit ini keluar ya. Ini ada objek keluar. Set, itu pakai animation exit. Kalau motion pad kita buat jalur ke dia. Contoh saya pengen buat dia kotak gitu. Klik aja set, animasi jalan. Ini pakai motion pad. Ya. Jadi animasi ini teman-teman ada 4 jenis tadi. Entrance, emphasis, exit, sama motion pad. Kita coba bedah satu-satu ya. Ya, kita coba ambil ini ya. Kita copy paste. Saya punya ini, ada objek lingkaran. Ya, ada objek lingkaran. Saya mau kasih animasi masuk. Kita buat dulu ya. Ada animasi masuk. Misal awalnya lingkaran normal kan ya. Kemudian saya pengen buat animasi masuk, kan ya. Tinggal kasih yang entrance nih. Ada entrance, emphasis, exit, sama motion pad. Ya, tinggal klik yang mana. Saya mau masukin animasi play in. Ya, animasi play in-nya masuk. Berarti pada saat slide dimulai dia belum ada, tapi setelah saya klik baru dia play in, masuk ke dalam. Oke ya, ini untuk play in. Dan ada lagi teman-teman, cara biar kita buat objek ini masuk animasinya berurutan. Ya,
Jadi kan pada saat diklik baru dia muncul animasinya ya. Cara kita buat biar animasinya berurutan. Cara klik animation pen di sini. Animation pen. Ya kan ya, di sebelah sini ada animation pen nih, ada panelnya. Ada panel animation pen. Saya pengen buat dia itu dimulai. Sorry. Jadi untuk animasi ini teman-teman, ada 3 jenis untuk memulai animasi. Ada on click, kemudian with previous, sama after previous. Kadit. Maaf. Lanjut ya. Ini ada on click, with previous, sama after previous. On click ini berarti geser. Mohon maaf. Coba ada yang digeser ke Mohon maaf ya guys, gangguan lingkungan. Ya. Hey, isi. Lanjut. Saya mau buat dia animasinya dimulai pada saat diklik, ya kan ya. Ada lagi animasi dimulai saat slide itu dimulai. With previous. Ada lagi saya mau buat animasi setelah animasi yang lain berjalan. Kita pakai after previous. Bisa lihat ya timeline di sini nih. Ada with previous, ada on click, ya. Sebelah sini lihat nih ya. Sama ada after previous. Berarti yang mana? Yang on click di tengah, saya coba taruh ya. On click di tengah. After previous sebelah sini. Ya, yang sebelah sini ini with previous. Oke, saya coba mulai. Animasi ini with previous. Dia ketika slide yang ini. Ya. Mohon maaf, ada tawaran. With previous nih ya. Nah, kemudian animasi berikutnya on click. Pada saat on click, baru dia animasi mulai. Yang ketiga itu after previous. Jadi animasinya dimulai setelah animasi yang tengahnya itu di jalan. Ulang lagi ya. Yang sebelah kiri with previous, yang tengah on click, yang setelahnya after previous. On click, after previous. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanya teman-teman? Ini sambil dicoba ya. Kalau nggak dicoba agak pusing nanti. Tapi kalau udah jago nggak apa-apa, bagus. Nah, biasanya itu teman-teman, kita temuin ada orang yang animasinya itu banyak kan ya. Dia ada banyak objek kan ya. Dan dia itu ngebuat semuanya jadi on click. Ya nggak? Jadi pada saat dimulai, muncul satu, next, ya kan ya? Itu karena dia itu animasinya di on click semua. Ya. Nah, caranya biar animasinya itu nggak on click terus, ya kan ya? Kita buat dia pakai after previous atau with previous. Dari pengertiannya, kalau previous itu berarti animasinya berjalan bersamaan dengan sebelumnya. Kalau after previous setelahnya. Lihat timeline-nya sebelah sini. Kuncinya di sini. Ya. Nah, sekarang langsung dia after previous. Otomatis berjalan setelah nih 1, 2, 3 ya kan ya. Dia after previous. Nah, ada lagi with previous. Jadi dia semua bareng-bareng. Cuk, langsung mulai bareng-bareng. Oke ya, sampai sini paham ya teman-teman ya? Terus biasanya saya buat animasinya itu, saya buat animasinya itu memantul, ya nggak? Kadang-kadang kan ada contoh nih kayak gini nih. Di sebelah pojok di atas dia mantul nih, cut gitu ya, mantul, ada efek mantul. Nah, cara buatnya itu di sininya saya klik kanan, efek option teman-teman.
Ya. Kemudian pilih bounce end. Jadi pada saat dia masuk, berapa detik dia memantul. Saya buat 1,8 detik. Sorry. Timingnya saya ubah dulu ya, biar dia masuk dalam waktu 2 detik. Kemudian saya ubah biar dia memantul selama 1,8 detik. Nah, jadi dia ada efek mantul kayak gitu. Saya tadi klik kanan, efek option, bounce end-nya ditambahin. Jadi pada saat dia masuk, dia mantul. No. Teman-teman yang lain biasa kan ya, fly in biasa. Tapi dia mantul sendiri. Cut. Nah, itu tadi. Caranya tinggal di animation-nya yang fly in, ya kan ya. Kemudian efek option-nya kita kasih yang bounce end. Ya. Ini kita bisa juga ubah nih. Misalnya dia mau masuk dari sebelah kiri, sebelah kanan, dari atas, ya kan ya. Sebelah sini ada efek option lagi. Seperti transisi tadi, di animation juga ada efek option. Di kayak di sebelah sini, misalnya mau dari kiri muncul, from left, dari bawah, ini dari kanan, yang ini dari atas, from top ya. Berarti pada saat kita mulai, dia nih datangnya sesuai dengan arah yang kita minta tadi. Itu cara di efek option. Gitu teman-teman. Efek option. Ini yang animation. Untuk animation ini, lanjut kita ke yang apa lagi nih? Kita ubah, ya kan ya. Ada yang spin, ya kan ya. Jadi objeknya muter-muter. Saya ambil contoh yang ini ya, dia spinning. Alignment center, alignment middle. Dia objeknya berputar-putar terus. Nah, dia objeknya muter-muter terus. Jadi selama slide ini berjalan, kita buat dia objeknya muter-muter terus. Caranya itu di objeknya, ya kan ya? Kita pilih objeknya, pilih animation, kemudian yang spin, teman-teman. Ya, animation spin, ya kan ya? Terus saya buat dia biar dia berputar terus sampai slide itu berakhir. Tinggal tadi klik kanan, efek optionnya dikasih, kemudian repeat nih. Sini ada menu repeat nih. Di repeat kita putar sampai end of slide. Jadi sampai slide-nya berakhir, dia muter terus. Kalau until next click, pada saat kita klik, dia berhenti. Contoh ya, saya buat dia pada saat next click, dia berhenti. Tapi teman-teman yang lainnya, saya buat dia terus berputar sampai slide itu habis. Kita mulai slide-nya. Yang kita buat berhenti nih setelah saya klik nih. Saya klik. Sorry. Nah, jadi next slide. Sebentar. Nah, ini next slide ya. Oke, ntar kita perbaiki. Mohon maaf ada kesalahan dari pemateri. Pokoknya kalau itu tadi spin naik. Tambahin exit, Jan. Iya, tambahin exit. Gitu bisa. Kalau exit, ini terakhir Ham. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke yang exit. Kalau exit ini animasinya keluar, teman-teman. Pada saat dia itu, kita buat dia keluar satu. Contoh ya. Ini ada bulat-bulatan. Sekarang yang exit, kita buat dia fly out, contoh. Tapi kita buat dia setiap kita klik baru dia keluar. Tinggal dikasih on click, ya kan ya. Keluarnya mau ke atas, ke bawah, bisa diatur di sini. Kanan. Ya kan? Selesai klik, dia ke atas, klik lagi ke bawah, klik kanan. Tinggal dicek aja animation pen-nya nih. Dia on click kah, with previous, atau after previous. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada? Oke ya. Mungkin kita coba bisa review satu per satu. Semuanya sekarang buka laptop. Ya, buka laptop semua ya. Sekarang coba kita belajar gimana caranya buat tadi. Animasi ini memantul.
Ya. Animasi lingkaran, semuanya sama-sama sekarang buat, kita praktek. Animasi lingkaran, tapi dia datang memantul. Ya. Coba sekarang sama-sama buat, kita kasih durasinya tadi, kita buat 2 detik aja. Ya. Kemudian kasih animation fly in. Memantulnya dari kiri ya. Kita coba mantul dari kiri. Kita kasih efek bounce end. Ya. 1,88 detik. Maka dia memantul. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita tambahin lagi animasi dia fly out. Dia keluar. Keluarnya ke kanan. To right. Sorry. Add animation. Yang ini fly in dari kiri. Ya. Fly in dari kiri. Animasinya dimulai saat on click. Kemudian saya buat dia memantul sebesar 1,8 detik. Ya kan? Kemudian dia ntar keluar selama 1 detik. Saya mulai ya. Cet. Langsung keluar sama 1 detik. Mungkin ada yang mau langsung present yang sudah berhasil? Coba siapa nih yang mau present yang sudah berhasil? Doa. Tersambung doa. Belum install 365 aja. Oh, ya udah. Kartiko gimana kok? Kartiko? Aduh Pak, gue sambi. Gak bisa gue praktek dulu. Gue sambi. Ya udah, yang bisa siapa yo? Yang Sambil kerja gue masuk kuliah. Diva coba Pak? Atau Yudit? Anif, raise hand. Silakan Anif, coba Anif. Share screen-nya ya. Wah, pada diam-diam aja nih. Ayo, nggak ada yang mau present? Nggak ada yang mau coba nih tampil? Menampilkan. Ntar dapat hadiah, Kak Faiz ya? Kak Faiz? Gimana? Hadiah nggak nih kalau present ini? Hadiah ya? Iyalah, Ada yang nampilin nggak? nggak ada nih. Ayo, ntar dapat hadiah insya Allah dari Kak Faiz. Atau Zan, aku mau nih Zan. oke, silakan. Ismet, ayo. Share screen, bisa share screen? Bisa. Udah, share screen. Oke, udah Zan ya. Oke. F5 ya. 1, 2, 3. F5. Gitu nggak? Mulai slide-nya, Matt. F5. Klik, dia on klik ya. Oke, good. Oke, thank you Ismet. Ritya Pratama Ismet. Kasih jempol buat teman kita, teman-teman. Udah jangan Zan. Thank you. Ini matiin share screen. Ada mau lagi yang mau coba present? Dia mungkin? Oke. Gimana dia? Belum install, Jan. Belum install. Oke. Lanjut ya. Oke, sekarang kita coba yang ini, yang push. Tapi kita buat dia push aja dari kiri ke kanan. Caranya tadi tinggal kita punya objek ya kan ya. Kita taruh di pojok kanan.
setengah aja, ya kan ya. Kemudian saja kita duplikat teman-teman. Klik kanan, duplikat slide, ya kan ya. Terus kita taruh slide-nya sebelah kiri, ininya, objeknya. Cuk. Ya. Kita taruh sebelah kiri. Animasi kita bersihin dulu. Ya, kasih transisi. Push. Di slide yang berikutnya. Ya, dari kanan. Jadi seolah-olah objeknya itu terlihat cuma satu. Cuma ada satu slide. Seolah-olah objeknya bergerak. Padahal dia ada 2 slide. Ayo dicoba. Ada yang berhasil? Rahmat, gimana, Mat? Tino, bisa, Tino? Gimana, Pak Tino? Belum install, Jan. Belum install. Masa nggak ada 2016 aja? Nggak ada, 2007 makanya. Waduh. Minta lah, Mat. Kasihan. Oh, Tino juga belum install ya? Kapan ajarin ArcGIS? Oh, ArcGIS kapan-kapan nih ArcGIS, kita belajar lagi ArcGIS. Bising. Oke ya. Mungkin sampai situ dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mungkin dari saya itu dulu, teman-teman, cuma segitu. Ntar kapan-kapan kita belajar lagi lebih jauh, lebih detail, biar teman-teman juga nanti kalau di pertemuan berikutnya bisa install Office yang terbaru lah, biar apa ya, lebih update dan banyak fitur-fitur terbaru yang insya Allah lebih membantu kita buat presentasi nanti. Oh ya, ini ada beberapa tips nih teman-teman buat nanti presentasi. Tips dari Fauzan aja sih, bukan tips secara umum. Untuk teksnya, usahain nanti jangan pakai teks yang gimana ya, yang rame lah. Kita buat aja teksnya itu sederhana. Contoh nih, saya punya ada gambar di sebelah sini kan ya. Ada gambar ya kan. Kemudian saya mau masukin teksnya, contoh keterangannya. Saya telah melakukan sekian gitu kan ya. Apa aja lah sekian selama 1 tahun gitu kan ya, misalnya. Ya udah, teksnya simpel aja, jangan terlalu banyak. Ntar disesuaiin, jadi biar kita buat saat itu menarik, biar kita lebih pede. Dan usahain gunain font yang sans serif. Sans serif ya. Jenis font sans serif bisa teman-teman download di Google atau di mana, melalui Google sih cari font-font yang sans serif. Jadi itu dia lebih jelas, teman-teman. Lebih jelas, dan dia nggak kayak font-font kayak biasanya. Ini diatur aja. Elegant left. Nah, jadi usahain besok, sarannya sih, misalnya terlalu banyak, usahain ntar pakai gambar grafis aja yang menarik, terus dikasih animasi. Kayak gitu sih teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Berhubung masih jam 5.16 nih. Oh ya, ntar slide-nya setelah ini saya bagi ya, biar teman-teman belajar juga. Insya Allah semoga berkah lah. Dan 365-nya ada yang full version nggak, Jan? Apa? 365-nya ada yang full version? 365 sih biasanya berbayar sih. Kalau untuk crack-nya bisa cari sendiri lah teman-teman.
Cari link gratis. Kuiha. Link gratis Oh Jan. iya, sekali lagi teman-teman. Kalau ntar kita udah update nih ya ke Microsoft 365, ini fitur udah ada sih di 2019 atau di Office 365 atau Microsoft 365 yang paling baru. Ada fitur namanya share, teman-teman. Nah, share ini nantinya kita bisa saling edit file. Biasanya kita selama ini pakai Google Docs ya atau Google Sheet ya. Ya nggak? Bisa pakai Google Sheet. Nah, kalau kita udah update ke versi terbaru, biasanya kayak 2016 kayak sih sudah bisa 2016, atau kayak yang lebih baru lagi, kita bisa share file ini ke orang lain. Kan? Contoh saya mau upload ini file ke OneDrive saya. Aduh, koneksi lambat ini sepertinya. Ntar tinggal kita, nih ada linknya kan, tinggal copy linknya aja. Ya, kalau udah di copy, ntar dikasih ke orangnya siapa yang buka, ntar orang itu juga bisa edit. Dan secara otomatis apabila dia edit, di aplikasi desktop kita langsung berubah. Itu di fitur terbaru di Microsoft 365. Ntar kalau teman-teman ada kesempatan update, silakan coba update ke versi terbaru. Itu secara otomatis nanti dia bisa kerja barengan. Nggak perlu lagi dari browser, langsung aja dari aplikasi Office-nya teman-teman sendiri. Oke, sekian dari saya, Mas Haris. Halo, Mas Haris. MS 365. Yang saya. Halo ya Jan. Sudah, Jan? Sudah nih. Ada game ya, Kak Faiz ya? Gimana? Ada Kahoot ya? Ada, Mas. Ada. Sudah selesai, Pak? Please. Sudah. Kahootnya udah. Oh iya. Masih ada Kahoot ya? Silakan Ya. dipersiapkan Lanjut masing-masing. Kahoot ya, teman-teman ya. Biar nggak terlalu stres. Buka kahoot.it di browser masing-masing. Soalnya nggak banyak, cuma 5, guys. Dua 545447. 24. Ya, baru 1 orang yang daftar. Apa nggak bisa? 545447. Ya, 5 orang. Kamu kan yang digaduh kita. Jan, share nanti Jan, recordnya Jan. Apanya kok? Share recordnya. Oh, dimatiin dulu ya.